Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berupa PowerPoint yang kami singkatkan, yaitu dengan judul Disaster Recovery Plan IKRS di Bali. Kelompok 5 kami terdiri dari 4 orang, yaitu Kadek Abdul Purmana Putra, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Komang Kartika Ariana, rekan saya Kadek Karindra Percayoga, dan yang terakhir itu Rivaldo Rizky Akbar. Latar belakang, EKRS merupakan sistem akademik krusial, digunakan mahasiswa untuk perencanaan studi mereka dengan risiko gangguan dapat berdampak pada layanan akademik, diberlakukan perencanaan pemulihan bencana yang perlu dipresisikan dan tepat, yaitu atau DIRP. Analisis kejadian di sini kami ada 4 analisa. Yang pertama itu downtime akibat lonjakan trafik, yang kedua itu ancaman serangan cyber, yang ketiga adalah kegagalan hardware dan listrik, dan keempat atau yang terakhir itu dampak ke mahasiswa dan akademik. Untuk downtime akibat lonjakan trafik sendiri terjadi karena banyak mahasiswa yang mengakses sistem EKRS tersebut secara bersamaan, sehingga server tidak dapat mampu menangani beban dan layanan menjadi tidak tersedia. Untuk yang kedua adalah ancaman serangan cyber, yaitu seseorang seperti menggunakan malware, ransomware, atau DOS berpotensi mengganggu kinerja sistem dan membahayakan keamanan data dan akademik itu sendiri. Dan untuk ketiga adalah kegagalan hardware dan listrik. Gangguan tersebut pada perangkat keras dan server dari perangkat keras itu, yaitu pasokan listrik dapat menyebabkan sistem mati, mendadak, dan menghambat akses kerja IKRS itu. Dan yang keempat adalah dampak ke mahasiswa dan akademik, yaitu gangguan mengakibatkan mahasiswa gagal mengisi KRS dan keterlambatan proses akademik, serta menurun efektivitas layanan kampus. Dan untuk analisa organisasi sistem RKRS ini teknologi informasi bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur TI dan server jaringan keamanan, serta pelaksanaan pemeliharaan dan pemulihan sistem tersebut. Dan untuk bagian akademiknya, berperan dalam pengelolaan data akademik mahasiswa, pengaturan jadwal perwalian, serta berkoordinasi dengan unit IT apabila terjadi kendala layanan. Untuk dosen pembimbing akademik memiliki peran dalam proses validasi dan persetujuan KRS mahasiswa serta memastikan kesesuaian rencana studi dengan kurikulum yang berlaku. Dan untuk mahasiswa itu sendiri, sebagai pengguna utama sistem KRS yang memanfaatkan layanan untuk menyusun pada daftaran mata kuliah secara online sesuai jadwal, akademik akan ditetapkan. Untuk penanganan kejadian, identifikasi klarifikasi insiden ini, mengidentifikasi gangguan pada sistem IKRS, analisa penyebab dan dampak, mitigasi dan backup server cadangan IDS, dan evaluasi pasca insiden. Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan dengan Vivaldi. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan identifikasi risiko utama yang terdapat pada sistem IKRS di Bali. Aset utama adalah sistem IKRS dalam sistem IKRS meliputi data akademik mahasiswa, server, dan database IKRS, jaringan dan koneksi internet, aplikasi IKRS, serta administrator sistem sebagai pengelola utama layanan. Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko utama yang berpotensi mengganggu operasional sistem IKRS. Risiko pertama adalah downtime sistem IKRS yang umumnya disebabkan oleh lonjakan trafik pada saat pengisian KRS atau keterbatasan kapasitas server. Risiko kedua adalah kebocoran data akademik yang dapat terjadi akibat lemahnya kontrol akses atau belum optimal mekanisme keamanan pada sistemnya. Risiko ketiga adalah kehilangan data akibat data yang belum dicadangkan, khususnya jika terjadi kerusakan pada media penyimpanan. Risiko keempat adalah keterlambatan layanan akademik yang dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, gangguan sistem, atau keterbatasan sumber daya pengelola. Lalu resiko terakhir adalah kerusakan infrastruktur fisik, seperti kerusakan perangkat keras atau gangguan lingkungan yang dapat menghentikan layanan IKRS secara keseluruhan. Identifikasi resiko ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi dan perencanaan pemulihan bencana pada sistem IKRS di Bali. Oke, untuk tabelnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis risiko. Pada slide ini terdapat sebuah tabel yang di mana mengukur ketiga aspek. Yang pertama, likelihood atau kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, impact atau dampak yang ditimbulkan atau dialami jika risiko terjadi, dan risiko keseluruhan. Pada nomor satu, risiko utamanya itulah downtime sistem EKRS yang disebabkan oleh lonjakan trafik. Likelihood-nya tinggi, impact-nya tinggi, dan risiko keseluruhannya juga tinggi. Kemudian, risiko utama yang kedua adalah
kebocoran data akademik yang disebabkan oleh serangan cyber, dan mana likelihood-nya moderate atau sedang, impact-nya tinggi, dan risiko keseluruhan tinggi. Kemudian untuk risiko utama yang ketiga, risiko kehilangan data akibat data yang belum dicadangkan yang disebabkan oleh backup yang tidak terjadwal. Di sini likelihood-nya rendah, impact-nya tinggi, dan risiko keseluruhan sedang. Risiko utama yang keempat, keterlambatan layanan akademik yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau error. Di mana likelihood-nya sedang, impact-nya sedang, dan juga risiko keseluruhannya juga sedang. Dan untuk kerusakan infrastruktur fisik yang disebabkan oleh kegagalan hardware, likelihood-nya rendah, impact-nya tinggi, dan risiko keseluruhannya sedang. Berdasarkan hasil analisis risiko menggunakan framework NIST SP830, dapat disimpulkan bahwa EKRS kembali berada pada tingkat risiko menengah hingga tinggi. Risiko tertinggi ditemukan pada downtime sistem akibat lonjakan akses dan ancaman keamanan data dikarenakan belum adanya fitur multifactor authentication atau MFA. Kemudian lanjut ke business impact analysis. BIA dilakukan untuk mengidentifikasi dampak gangguan sistem EKRS terhadap proses bisnis akademik. Proses bisnis kritis yang bergantung pada sistem EKRS meliputi pengisian dan pengubahan KRS, validasi oleh dosen pembimbing, penjadwalan perkuliahan, serta rekapitulasi data akademik. Untuk tingkat kritikalitas, pengisian KRS kritikalitasnya sangat tinggi, penyusunan jadwal perkuliahan kritikalitas sangat yaitu tinggi, penyimpanan data akademik kritikalitas tinggi, dan pemilihan sistem sedang. Dampak gangguan sistem yang pertama, mahasiswa gagal melakukan pengisian KRS, penundaan penjadwalan perkuliahan, ketidakakuratan data akademik, dan penurunan kepercayaan sivitas akademik. Kemudian pemilihan metode mitigasi risiko. Berdasarkan hasil dari analisis risiko dan business impact analysis atau BIA terhadap sistem EKRS di Bali, risiko yang memiliki tingkat menengah hingga tinggi, khususnya risiko downtime system, kebocoran data akademik, serta kehilangan data, menjadi prioritas utama dalam penentuan strategi mitigasi. Pendekatan mitigasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan sistem EKRS dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan. Mitigasi ini terdiri dari mitigasi preventif, yaitu mencegah gangguan, mitigasi detektif, mendeteksi gangguan secara dini, dan mitigasi korektif, mempercepat proses pemulihan. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide ini rencana mitigasi risiko sistem EKRS. Ini menjelaskan rencana mitigasi risiko pada sistem EKRS, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak jika risiko terjadi. Kolom jenis mitigasi menunjukkan jenis risiko yang mungkin terjadi pada sistem EKRS. Kolom upaya yang dapat dilakukan berisi langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan dampak risiko tersebut. Yang pertama, down system. Risiko ini ditangani dengan meningkatkan kapasitas server dan load balancing agar sistem stabil saat trafik tinggi. Kedua, kebocoran data. Mitigasi dilakukan dengan pembatasan hak akses dan penerapan MFA sehingga keamanan data mahasiswa lebih terjaga. Yang ketiga, kehilangan data. Dicegah melalui backup otomatis, terjadwal, serta uji restore data secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan. Yang keempat, kesalahan manusia ditangani dengan dokumentasi teknis yang jelas dan pelatihan staf TI agar kesalahan operasional bisa diminimalkan. Kelima, kegagalan infrastruktur dilakukan maintenance rutin dan prosedur penggantian perangkat lunak sehingga sistem tetap berjalan optimal. Dengan adanya rencana mitigasi ini, sistem EKRS diharapkan tetap berjalan stabil, aman, dan mendukung kelancaran proses akademik. Next. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sistem EKRS Stikom Bali merupakan sistem akademik yang bersifat kritikal dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi. Risiko utama yang dihadapi meliputi potensi downtime, sistem akibat lonjakan trafik pada masa pengisian KRS, ancaman keamanan data akademik, serta risiko kehilangan data akibat mekanisme backup yang belum optimal. Evaluasi menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas server, kontrol akses yang belum maksimal, serta dokumentasi dan prosedur pemulihan yang belum terstruktur menjadi faktor yang meningkatkan risiko gangguan layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.